Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu TBC. Mari kita mengenal lebih dalam apa itu TBC, bagaimana gejalanya, pemeriksaannya maupun pengobatannya. Di sini ada 4 kategori yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu mengenal apa itu TBC, bagaimana gejala TBC, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium TBC, dan juga tahapan pengobatan TBC. Yang pertama kita mengenal dulu apa itu TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi dan berpotensi serius terutama pada organ paru-paru. Penyakit ini sudah menjadi 1 dari 10% kematian dan penyebab utama agen infeksius. Infeksi penyakit tuberkulosis mulai meningkat pada tahun 1985, sebagian karena munculnya HIV, virus penyebab AIDS. HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang sehingga penderitanya tidak dapat melawan kuman TBC. Bakteri penyebab TBC menyebar dari orang ke orang melalui droplet yang dilepaskan ke udara, melalui batuk maupun bersin. Di Indonesia sendiri, kasus TBC terbilang cukup tinggi. Kementerian Kesehatan mencatat pada tahun 2020 terdapat sekitar 351.936 kasus tuberkulosis, yang mana sebagian besar penderitanya berusia produktif. Penyakit tuberkulosis atau TBC terjadi ketika penderita terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kondisi yang disebut dengan TB paru ini harus ditangani segera jika tidak ingin berakibat fatal. Pasalnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi organ tubuh lainnya, seperti ginjal, kelenjar getah bening, selaput otak, tulang, dan sendi. Ketika tuberkulosis sudah menginfeksi bagian tubuh lain, maka kondisi ini disebut dengan TB ekstraparu. Berikut ini gambar dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini yang warna merah ini bakterinya. Pada gejala TBC, kuman penyebab virus tuberkulosis bersifat khusus. Karakteristiknya berkembang lambat dibanding penyakit lain. Pada jenis TB laten, sebagian besar tidak mengalami gejala, berbeda dengan TB aktif yang biasanya menyebabkan banyak gejala. Biasanya gejala berhubungan dengan sistem pernafasan yang dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya, tergantung di mana bakteri TBC tumbuh. Kalau gejala umumnya dimulai dari batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, batuk darah atau dahak, sakit dada, mudah lelah dan lemah, demam, panas tinggi, keringat pada malam hari, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Bila TB sudah menyebar ke organ lain, dapat menyebabkan darah dalam urin dan kehilangan fungsi ginjal jika TB mempengaruhi ginjal, sakit punggung dan kekakuan, kejang otot, dan ketidakteraturan tulang belakang jika TB mempengaruhi tulang belakang, mual dan muntah, kebingungan, dan kehilangan kesadaran jika TBC menyebar ke otak. Pemeriksaan TBC ini terdiri dari 5 jenis ya. Dimulai dari BTA, tes Mantoux, tes darah, ronsen, dan CT scan. Tes BTA ini mengambil sampel dahak dari pasien, kemudian diperiksa di bawah mikroskop, dan berikut ini hasilnya. Kuman-kuman TBC yang berwarna merah, batang bengkok. Lalu ada tes Mantoux. Tes Mantoux dilakukan dengan cara menyuntikkan sejumlah zat kecil cairan yang disebut dengan PPD, tuberkulin pada kulit lengan. Pasca penyuntikan biasanya akan terbentuk benjolan kecil di permukaan, seperti ini. Dokter akan memberi tanda batas awal di sekeliling benjolan tersebut menggunakan spidol agar dapat diketahui apabila terjadi perubahan ukuran benjolan dalam waktu 48 jam sampai 78 jam.
Setelah tes mantox dilakukan, dokter akan memeriksa kembali benjolan yang terbentuk untuk melihat adanya perubahan. Jika benjolan tidak membesar, dapat disimpulkan bahwa hasil tes mantox negatif atau pasien tidak terpapar kuman TB. Sementara hasil tes positif ditandai dengan penambahan ukuran benjolannya, biasanya sekitar 5-10 mm dan terlihat adanya peradangan. Lalu ada tes darah. Tes darah atau yang biasa disebut dengan tes IGRA, salah satu tes yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit TBC. Tes IGRA sendiri ini kepanjangannya dari interferon gamma release assay. Tes IGRA ini adalah tes darah yang dilakukan untuk melihat keberadaan bakteri penyebab tuberkulosis dalam tubuh seseorang. IGRA merupakan pemeriksaan lanjutan yang biasanya dilakukan setelah dokter mengenali adanya tanda-tanda yang dicurigai sebagai gejala khas TBC. Sesuai namanya ini, IGRA bertujuan untuk memeriksa interferon gamma atau IFNG dalam tubuh. Interferon gamma adalah protein yang dihasilkan tubuh saat terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pada tes IGRA ini diketahui bahwa sel darah putih seseorang yang terinfeksi tuberkulosis akan melepaskan interferon gamma ketika bercampur dengan antigen. Antigen sendiri adalah senyawa yang menghasilkan respon imun untuk melawan infeksi bakteri. Apabila IFNG terdeteksi melalui pemeriksaan ini, artinya kuman tuberkulosis ada dalam tubuh si pasien. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan ronsen maupun CT scan. Ini adalah paru orang normal, masih utuh semuanya, sedangkan ini paru orang TBC. Di sini normalnya kelihatan hitam semua, sedangkan di TBC ini ada bagian bercak-bercak putih, awan-awan putih. Selanjutnya pada pengobatan TBC. Ada 3 kategori untuk pengobatan TBC. Ada 3 kategori. Yang pertama ini adalah kategori 1. Untuk pasien TB baru yang memiliki hasil tes BTA positif, kemudian pasien TB baru dengan hasil tes BTA negatif namun hasil ronsennya positif, dan pasien TB ekstra paru. Untuk aturan minumnya ini, sebelumnya ini ada kode huruf dari nama-nama obat tersebut ini. Yang H ini adalah isoniazid, R adalah rifampicin, Z adalah pirasinamid, dan E ini adalah etambutol. Untuk kategori 1, aturan minumnya itu selama 2 bulan diberikan setiap hari isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan juga etambutol. Lalu dilanjutkan pada tahap lanjutan, yaitu 4 bulan, selama 4 bulan, seminggu 3 kali diberikan obat isoniazid dan juga rifampicin. Lalu yang kedua ada kategori 2, yaitu untuk pasien TB yang kambuh, pasien TB yang telah menjalani pengobatan tapi tidak sembuh, dan pasien TB yang lalai dalam mengonsumsi obat TBC. Untuk aturan minumnya, selama 2 bulan diberikan setiap hari isoniazid, rifampicin, pirasinamid, etambutol, dan streptomycin. Lalu dilanjutkan ini pada 1 bulan diberikan isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol. Lalu pada bulan kelima berikutnya, selama 5 bulan ini diberikan seminggu 3 kali itu isoniazid, rifampicin, dan etambutol. Lalu pada kategori 3, ini untuk pasien TB baru dengan hasil tes BTA negatif dan ronsen positif sakit ringan, dan pasien TB ekstra paru ringan. Untuk aturan minumnya, selama 2 bulan, setiap harinya diberikan isoniazid, rifampicin, dan pirasinamid. Lalu dilanjutkan pada tahap lanjutan, selama 4 bulan, seminggu 3 kali, diberikan isoniazid dan rifampicin.
kategori 1 ini diberikan untuk pasien yang baru diketahui mengidap TBC maupun yang pertama kali untuk minum obat. Bila minumnya tidak teratur pada kategori 1 ini, dilanjutkan pada kategori 2. Bila kategori 2 juga belum bisa menyembuhkan karena pasien lalai dalam minum obat, lanjutkan pada kategori 3 atau kategori terakhir. Jika kategori 3 juga tidak berhasil, maka si pasien itu tersebut dia tidak bisa lagi sembuh. Minum obat tidak sembuh, tidak minum obat pun juga tidak sembuh. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman dan bisa mudah dipahami. Terima kasih.